Pernah kepikiran nggak sih, karya Akira Toriyama itu punya misteri yang aneh? Gayanya tuh gampang banget kita kenali, gampang banget kita nikmati, tapi kok kayaknya mustahil banget buat ditiru. Sebenarnya apa sih rahasianya? Nah, kesimpulan ini yang jadi inti pembahasan kita benar-benar kena banget. Ini bukan soal bakat gaib atau sihir, ya, sama sekali bukan. Ini tentang sebuah sistem, sebuah logika yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua analisis kita. Dan untuk menjawabnya, kita justru nggak akan mulai dari manganya. Kita harus mundur jauh ke tempat yang mungkin nggak pernah kalian duga. Oke, sekarang kita bedah ya. Kita mundur dulu jauh sebelum dia dikenal sebagai mangaka legendaris. Ternyata akar kejeniusannya itu tertanam kuat di dunia periklanan yang jujur aja sangat pragmatis. Jadi gini, kerja di biro iklan itu punya aturan main yang beda banget sama dunia seniman. Ini bukan soal ekspresi diri, tapi soal gimana caranya pesan sampai ke audiens. Nah, aturan-aturan inilah yang nantinya jadi fondasi seluruh karirnya. Nah, ini dia nih kuncinya. 3 prinsip ini jadi semacam DNA buat semua karyanya. Pertama, gambar harus langsung ngasih tahu maksudnya, nggak pakai ribet. Kedua, garisnya harus kuat, jelas. Dan yang paling penting, gambarnya harus efisien buat diproduksi ulang. Ini pola pikir seorang desainer, bukan seniman yang idealis. Oke, gimana sih prinsip tadi dipraktikan? Coba kita lihat di karya besarnya yang pertama, Dr. Slump. Di sini kita bisa lihat gimana prinsip-prinsip tadi malah menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ada semacam ketidakseimbangan yang disengaja di sini. Dan disinilah letak kejeniusiannya yang aneh. Bayangin, Toriyama itu pakai skill gambar tingkat dewa. Dia bisa gambar mesin dan lingkungan yang rumitnya bukan main. Tapi cuma buat nyeritain kisah yang konyol abis dan gak penting sama sekali. Justru kontras inilah yang jadi sumber kelucuannya. Jadi formulanya itu begini, karakter yang unyu-unyu, bulet-bulet gitu, ditaruh di dunia yang detail mesinnya gila-gilaan. Ditambah lagi, ceritanya dibikin satu episode selesai, nggak bersambung. Humornya itu muncul dari gap yang jauh banget antara gambar yang super serius dan cerita yang super konyol. Dari situ, kita loncat ke mahakaryanya Dragon Ball. Nah, yang menarik soal Dragon Ball itu, gayanya nggak cuma satu. Justru ini adalah contoh nyata dari evolusi tanpa henti, yang semuanya didorong oleh satu hal, kebutuhan untuk bekerja lebih efisien. Kita bisa bagi perjalanannya jadi 3 fase besar. Dari yang awalnya petualangan campur komedi, terus masuk ke fase turnamen yang lebih terstruktur, sampai akhirnya penyederhanaan total pas kala ceritanya makin gede. Dan tiap fase ini adalah pilihan yang sadar. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Buat ngejar deadline mingguan yang gila, dia mulai motong hal-hal yang ribet. Penjelasan kekuatan pakai dialog panjang, udah nggak perlu, langsung aja tunjukin lewat gambar. Lewat dampak pukulan, kecepatan, dan tata letak panel yang dinamis. Show, don't tell. Jadi simplifikasi ini bukan cuma soal teknik gambar loh, ini udah jadi filosofi hidupnya dalam bekerja. Intinya, buang semua yang nggak esensial. Lihat deh metodenya, dia potong semua yang bikin kerjaan lambat. Asisten, dikit aja. Penjelasan plot yang ribet, buang. Karakter kebanyakan, kurangin. Goresan, bikin simple. Sampai-sampai tampil di publik pun dia hindari. Semua demi fokus ke satu hal, menggambar. Ini poin yang pinter banget. Hubungannya sama editornya. Torishima, itu bukan sekedar konflik antara seniman dan bos. Toriyama malah pakai permintaan editornya sebagai alasan untuk menyederhanakan karyanya. Jadi pas editornya minta A, dia jawab, oke, tapi biar cepet karakternya kita kurangin ya. Cerdas kan? Dia membalikan tekanan jadi keuntungan. Terus, apa dong dampak akhir dari cara kerja yang super rasional dan efisien ini buat dunia manga? Ternyata, warisannya itu jauh lebih teknis dari yang kita duga selama ini. Gini, pengaruh terbesar Toriyama itu bukan di ceritanya atau karakternya. Bukan. Warisan sejatinya adalah seperangkat alat visual, sebuah tata bahasa baru untuk menceritakan adegan pertarungan yang kemudian diadopsi oleh satu generasi mangaka setelahnya. Dan inilah toolkit yang dia wariskan. Penggunaan halaman ganda yang bikin kita bilang, wow, cara dia ngatur pertarungan biar kita paham siapa di mana dan ngapain. Dan yang paling penting, semuanya gampang banget dicerna otak kita. Inilah yang dipelajari sama Eiichiro Oda dari One Piece dan Masashi Kishimoto dari Naruto. Kutipan ini jujur, nyimpulin semuanya dengan sempurna. Kejeniusan Toriyama itu bukan inspirasi dari langit, tapi hasil dari pilihan-pilihan yang super logis, super pragmatis, yang tujuannya selalu sama,
mendapatkan hasil visual paling maksimal dengan usaha paling minimal. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Jangan-jangan ciptaan terbesar Toriyama itu bukan sebuah cerita, tapi sebuah metode? Mungkin warisan yang abadi bukanlah Goku atau planet Namek, tapi cara kerja yang jenius itu sendiri. Sebuah sistem untuk menciptakan keajaiban yang bisa kita pelajari, tapi ya itu tadi, nggak akan pernah bisa kita tiru 100%.